Assalamualaikum, hai semuanya. Kali ini aku mau buat bolu kukus mekar rasa pandan. Ini cuma 2 telur, dapatnya 46. Cocok banget untuk ide jualan atau cemilan di rumah. Bolunya enak dan lembut banget, rekomen pakai resep ini. Siapa di sini yang buat bolu satu ini sering gagal atau rasanya kurang enak? Yuk, kalian harus tonton video ini dan lihat cara buatnya. Jangan cuma lihat resepnya aja ya. Dan juga buat pemula-pemula yang baru mau buat bolu yang satu ini, kalian juga harus tonton video ini ya. Pertama-tama masukkan 1 saset susu kental manis yang takaran 38 gram. Tambahkan air suhu ruang sampai airnya menjadi 150 ml, atau kalau tidak ada takaran gelas mil, bisa pakai takaran timbangan. Kalau pakai timbangan 150 ml itu sama ya dengan 160 gram. Aku juga biasanya pakai takaran timbangan. 250 gram tepung terigu protein sedang, aku pakainya merek segitiga biru. 250 gram itu kalau pakai takaran sendok kira-kira 25 sendok makan, tapi jangan munjung. 200 gram gula pasir, kalau pakai takaran sendok kira-kira 15 sendok makan, atau dikira-kira saja ya, untuk kemanisannya itu sesuai selera masing-masing. 150 ml susu cair, 1 sendok teh vanila cair. Kalau mau pakai vanili bubuk pakainya sedikit saja, kira-kira setengah sendok teh juga sudah cukup, karena kalau kebanyakan bisa pahit. Guna vanili untuk menghilangkan bau amis pada telur, jadi kalau pakai vanili dipastikan kuenya nggak akan bau amis. 1/4 sendok teh garam, 2 butir telur suhu ruang. Sebenarnya bisa pakai 1 butir telur untuk resep ini, tapi aku mau hasil kuenya itu lebih lembut, jadi aku pakainya 2 butir telur. Mixer dengan kecepatan paling tinggi selama 2 menit. Setelah 2 menit masukkan 1 sendok teh SP, bisa pakai ovalet atau TBM. Mixer lagi dengan kecepatan paling tinggi sampai mengembang putih dan kental. Aku tidak pakai waktu ya, jadi aku lihat ini adonan udah putih, kental dan berjejak, udah hentikan mixernya. Teman-teman juga nggak perlu pakai waktu ya. Nah, kira-kira adonan sudah putih, kental dan meninggalkan jejak mixer seperti ini. Jejak mixer tidak mudah tenggelam, ini berarti adonan sudah mengembang sempurna ya. Tidak perlu di mixer lagi, takutnya nanti kalau over mix terlalu lama mixer itu bisa membuat kuenya bisa bantet atau kuenya keras. Jadi adonannya itu saat diangkat itu jatuhnya perlahan. Setelah itu bagi adonan menjadi 2 bagian sama rata. 1 bagiannya aku kasih dengan pasta pandan secukupnya atau sesuai selera ya, warnanya mau warna apa atau rasa apa. Adonannya dimasukkan ke dalam plastik segitiga agar lebih memudahkan saat menuangkan. Ini aku kasih dengan warna hijau dulu, terus timpa lagi dengan adonan putih, timpa lagi dengan adonan hijau. Pokoknya seterusnya seperti ini ya. Isi sampai penuh agar nanti hasilnya bisa mekar sempurna. Sebelumnya kukusan sudah dipanaskan terlebih dahulu. Sebelum memasukkan kue ke dalam kukusan, pastikan air kukusan sudah benar-benar mendidih. Setelah air mendidih, masukkan kue, jangan terlalu dekat ya, jaga jarak karena nanti kue akan mekar dan mengembang. Kukus selama 15 menit, gunakan api paling besar. Kalau pakai kukusan yang bulat, jangan lupa tutupannya dikasih kain agar air tidak menetes ke kue. Setelah 15 menit, cantik banget ya hasilnya, mekar merona. Untuk air kukusan aku pakai 2 ruas jari, jangan terlalu banyak dan juga jangan terlalu dikit air untuk kukusnya, takutnya airnya kering. Kalau aku biasanya mau ngukus antrian selanjutnya dikasih dulu air jadi tidak kering. Nah, ini hasil kukusan kedua. Aku pakai cetakan kue pie yang kecil agar dapatnya banyak, jadi banyak dikitnya itu tergantung dari cup kue atau cetakan yang sahabat dapur gunakan, atau juga bisa pakai cetakan yang bolong-bolong gini. Cetakan ini memang khusus buat bolu mekar ya. Sahabat dapur bisa lihat bawahnya tidak menciut, hasilnya bagus banget, dapatnya 46. Dari sobekannya bisa dilihat tekstur kuenya lembut banget. Oh ya, ini keesokan harinya ya, masih tetap lembut kuenya, dan menurut aku ini sudah manis, jadi jangan ditambah gula lagi. Selamat mencoba sahabat dapur. Kalau suka dengan video ini jangan lupa subscribe, nyalakan tombol lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan dengan resep-resep terbaru, like dan komen. Jadi ceritanya aku pengen nyobain resep yang lain, siapa tahu kan hasilnya lebih enak dan lebih bagus, karena aku pengen ngasih resep yang paling bagus untuk penonton setia Putri atau Vanessa. Ternyata setelah jadi bentuknya gini, lalu aku cobain nih pakai cetakan kue pie, dia malah mingkem, gak mau ngakak, jadi kayak bolu biasa
lupa. Jadi gagal nih resep yang lain. Kembali lagi ke resep dulu yang pernah aku share juga videonya, tapi itu cuma 1 telur. Nah ini 2 telur ya, terus caranya juga beda.